Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita bisa berada di tempat masing-masing dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kita pada saat ini bisa bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga berdoa. Dan itu semua kita yakin dan percaya hanya karena anugerah Tuhan yang sangat luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita dengan bersuka cita, kita memulai persekutuan doa jemaat di Sabtu ini dengan menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, Bersyukurlah pada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau telah memberkati setiap kami sebagaimana kehendak-Mu dan sebagaimana kami ada pada saat ini. Dan sebentar kami juga akan memulai dan melanjutkan persekutuan doa jemaat kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai jalannya persekutuan ini. Kiranya kami dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan juga dapat berdoa bagi sesama kami juga. Hadirlah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
sejuk, kemana juga aku mau mengikutnya. Sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing oleh Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena anugerah-Mu yang luar biasa, kami boleh diberikan keselamatan. Dan juga sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk dapat mengerti dan melakukan apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Roh Kudus-Mu terus-menerus mengingatkan kami akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 12. Injil Matius pasal 6 ayat 12 demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi ini di dalam persekutuan doa jemaat adalah Allah Maha Pengampun. Nah, kalau kita bicara tentang pengampunan, berapa dari kita yang berpikir bahwa memberi ampun dan juga meminta ampun itu adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan? Ya, saya pikir mungkin hanya sedikit orang yang bisa mengatakan, itu mah sepele, gampang. Memohon ampun, memberi ampun itu sepele. Tetapi bagi sebagian besar orang yang lain, itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Kenapa? Karena pengampunan, mengampuni, memberi ampun, dan memohon ampun itu membutuhkan kemauan dan juga kemampuan. Ada orang yang tidak mau mengampuni dan juga tidak mampu mengampuni. Itu banyak begitu ya. Tetapi ada juga yang mau mengampuni tetapi tidak mampu untuk memberi ampun atau memohon ampun. Ada orang yang mampu untuk memohon ampun atau memberi ampun tetapi tidak mau. Semuanya sama saja. Semuanya sia-sia. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Padahal di dalam bacaan kita pada hari ini, Yesus mengatakan, karena itu berdoalah demikian. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu Saudara, ini adalah doa yang singkat, padat, dan jelas yang Yesus ajarkan kepada kita. Sebab kenapa? Ya namanya manusia pasti melakukan kesalahan. To err is human. Tapi kesalahan yang dimaksudkan oleh Yesus bukan hanya kesalahan yang bisa
kita lakukan sendiri dan juga bisa kita perbaiki sendiri. Misalnya seperti pelunasan utang, atau salah jalan, atau salah hitung, salah sangka, salah pilih. Nah, itu kita bisa perbaiki sendiri. Tetapi Yesus membawa kita lebih jauh daripada itu. Ia mengatakan tentang dosa. Kesalahan yang merupakan dosa. Dosa itu dilakukan oleh manusia sama seperti kesalahan, tetapi tidak bisa diperbaiki sendiri oleh manusia. Dosa itu hanya bisa diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini banyak sekali anak Tuhan yang bukannya giat di dalam Tuhan, tetapi malah semakin lemah imannya dan juga tidak bersemangat. Apa penyebabnya? Sederhana, karena merasa hubungannya dengan Tuhan itu menjadi hambar. Berdoa ya tapi hanya sekadar rutinitas. Tidak ada hal-hal yang dahsyat yang terjadi di dalam kehidupannya. Tidak perlu mukjizat-mukjizat dari Tuhan. Hidupnya ya berjalan seperti biasanya. Biasa-biasa saja. Saya sudah lama ikut Tuhan, tapi tidak ada getaran-getaran yang Tuhan berikan kepada saya. Saya sudah lama ikut Tuhan, tapi hidup saya begini-begini saja. Tidak ada perubahannya. Oke, tidak. Baik-baik saja tidak. Tapi menderita juga ya tidak banget-banget. Biasa saja. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan kita sedang ada dalam tanda kutip sesuatu dengan Tuhan. Penting buat kita untuk berdiam diri sejenak dan juga bertanya kepada Tuhan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin kita bisa menemukan jawabannya di sini. Mungkin karena kita masih menyimpan dosa. Ada dosa yang belum dibereskan. Di dalam Yeremia 5 ayat 25 tertulis, kesalahanmu menghalangi semuanya dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Dosa adalah kesalahan kita yang memisahkan kita dari Tuhan, yang membuat Tuhan seolah-olah menyembunyikan dirinya terhadap kita. Oleh karena itu menyadari dosa adalah hal yang sangat penting. Sebab mustahil kita minta pengampunan dari Tuhan, tapi tanpa terlebih dulu sadar akan dosa-dosa yang kita lakukan. Calvin mengatakan bahwa mengakui dosa adalah terobosan ke arah keselamatan yang luar biasa. Sebab taktik utama yang dilakukan iblis untuk menaklukkan dan kemudian menguasai manusia adalah mendorong manusia untuk terus-menerus berbuat dosa. Dan tidak sadar bahwa apa yang dilakukan, apa yang sedang dijalani itu adalah perbuatan dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan sepelekan hal ini karena Tuhan sangat tegas di dalam firman-Nya. Tuhan tidak pernah sama sekali berkompromi dengan dosa. Pada hakikatnya dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Sehingga apabila kita tidak cepat bertobat, ya, maka akan menghasilkan dosa-dosa yang lain yang membuat kehidupan kita semakin rusak dan akhirnya menuai kebinasaan. Oleh sebab itu kita masing-masing jangan menunda pertobatan. Jangan sampai bobrok dosa itu menggerogoti seluruh kehidupan kita. Sadari betapa seriusnya akibat dosa itu. Apa sebenarnya kengerian dosa? Bukan hanya membawa pada penderitaan, bahkan kebinasaan. Dosa itu memperbudak setiap manusia, sehingga manusia itu tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Semakin manusia berusaha untuk membebaskan dirinya sendiri dari dosa, maka semakin berat juga derita yang ia alami. Itu yang terjadi dalam sejarah manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara punya waktu setelah ini untuk melihat satu bagian Alkitab di dalam Yesaya pasal 59, di sana ditunjukkan bagaimana derita yang dialami oleh bangsa Israel karena dosa-dosa mereka.
Kalau kita lihat di dalam ayat 1 sampai 3 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar adalah dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dosa itu membawa manusia kepada pemisahan dengan Allah. Manusia yang terpisah dari Allah mustahil dapat mengalami ketenangan dalam jiwanya dan pasti tidak akan mengalami kesukacitaan yang benar dan besar. Karena sukacita mengalir sebagai dampak karena kita memperhatikan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Lebih lanjut di dalam Yesaya dikatakan Yehuda menjadi korban ketidakadilan. Mereka semua harapan yang mereka harapkan untuk merdeka, untuk makmur, itu selalu dihancurkan. Juga dikatakan di ayat 10, waktu tengah hari seperti waktu senja. Perasaan ini sangat tidak menyenangkan, sebab seakan-akan dunia itu gelap, tidak terlihat apa-apa. Seolah-olah tidak ada pengharapan. Mereka jadi manusia-manusia yang lemah. Dan mereka juga menjadi korban rampasan. Tetapi lebih lanjut di dalam ayat 15b sampai 21 ditunjukkan dan dinubuatkan bahwa ternyata kita punya Allah yang penuh kasih. Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Allah sendiri yang akan tampil untuk membela orang-orang berdosa yang tidak berdaya itu dari rasa bersalah dan dari belenggu mereka. Allah menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang penuh kasih dan Maha Pengampun. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari kematian akibat dosa lewat pengorbanannya di kayu salib. Ini yang membuat kita harus terus-menerus mengakui kesalahan kita dan dosa kita yang kita lakukan, baik kepada sesama kita, kepada diri sendiri, terlebih kepada Tuhan. Doa ini mengingatkan kita bahwa satu-satunya jalan keluar dari jerat dosa adalah dengan mengakui, dengan memohon pengampunannya, dan juga dengan bersama-sama bertobat, sadar, mengakui. Nah, ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam pengampunan dosa kita. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja, di bagian yang selanjutnya Yesus juga mengatakan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Kita tidak bisa dan tidak berhak memohon pengampunan dari Tuhan sebelum kita mengampuni orang lain. Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 mengatakan, karena jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ada keterikatan antara pengampunan manusia juga dengan pengampunan Allah. Ada hubungan sebab akibat antara kesediaan kita mengampuni dan kesediaan Allah untuk mengampuni. Jadi orang-orang yang tidak mau mengampuni sesamanya adalah orang-orang yang sengaja menutup pintu pengampunan dari Tuhan bagi dirinya sendiri. Apa yang membuat kita sulit untuk mengampuni? Menurut almarhum Pendeta Eka Dharma Putra, salah satu penyebab utama kita sulit untuk mengampuni adalah karena kita seringkali mengacau balaukan antara pengampunan dan melupakan. Tetapi apa betul mengampuni berarti harus juga melupakan? Bukan. Bukan pengampunan yang seperti itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Sebab bagaimana mungkin kita bisa melupakan perbuatan orang lain yang menghina kita, menganiaya kita,
mengkhianati kita, mustahil kita bisa melupakan perbuatan-perbuatan yang sangat menyakitkan buat kita. Pengampunan yang sejati itu justru berawal dari ingatan kita yang jelas akan bagaimana sakitnya dikecewakan, pedihnya dikhianati, perihnya dibohongi berkali-kali. Bagaimana sedihnya ketika kita diinjak-injak. Seperti Tuhan Yesus yang ketika ia berada di kayu salib, ia merasakan penderitaan yang luar biasa, baik secara fisik dan juga psikis. Tetapi ketika ia ditawari minuman yang bisa menjadi penawar rasa sakitnya, ia menolak. Dengan ini ia mau menunjukkan kepada kita semua betapa ia mau sadar, betapa ia mau detik demi detik merasakan penderitaan yang ia alami. Tetapi apa doanya ketika ia berada di kayu salib? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah pengampunan yang ditunjukkan oleh Yesus. Inilah pengampunan yang Tuhan Yesus pun mau untuk kita lakukan. Bukan melupakan, tetapi sungguh-sungguh mau mengampuni, sungguh-sungguh mau merentangkan tangan kita, memeluk mereka yang melakukan kesalahan kepada kita. Dan jika kita melakukan kesalahan kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakui setiap dosa-dosa kita. Marilah kita bersama-sama memohon ampun kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita, bahkan mungkin diri kita sendiri. Mungkin sulit, tetapi biarlah Roh Kudus memampukan setiap kita untuk dapat berdamai dengan sesama kita, dengan diri sendiri, terlebih dengan Tuhan. Ampunilah mereka, ampunilah diri sendiri. Ampunilah kami, ya Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau bersatu hati, berdoa, mengakui setiap kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kami lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Biarlah kami juga berubah seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami juga mau mengampuni sesama kami yang menyakiti diri kami. Dan juga biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap kami. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa di dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Tuhan kiranya Engkau melawat setiap kami, mendengarkan doa-doa kami. Biarlah kami juga membuka hati kami, agar kami boleh rendah hati menerima apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan di tengah-tengah sakit penyakit yang kami alami. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Kiranya Tuhan juga yang memampukan setiap kami untuk melangkah bersama dengan Engkau di tengah-tengah rasa sakit yang kami alami. Juga Tuhan jamah kami melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, agar kami juga dapat pulih, dapat mendapatkan kekuatan yang hanya daripada-Mu.
Juga ya Bapa, kami berdoa bagi gereja kami GKI Gading Serpong di dalam setiap tugas pelayanan yang dilakukan. Kiranya GKI Gading Serpong dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau menyertai para pemimpin, memberikan hikmat kepada mereka, agar apapun yang mereka pikirkan dan putuskan, semuanya adalah hal yang baik yang berasal daripada-Mu saja. Dan juga kami berdoa untuk hari ini, Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami, melindungi setiap kami, menyertai setiap langkah kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, persekutuan doa jemaat pada hari ini telah selesai. Untuk menutup persekutuan kita, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu